Shalom, berjumpa kembali bersama GMHK Jemaat Menteng Jakarta dalam Sekolah Sabat 5 menit. Program ini dibuat untuk memastikan detak jantung kerohanian kita agar tetap berdetak. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita ke-10 tahun 2024 adalah Pelajaran Masa Lalu. Sebagai ayat intinya terdapat di dalam kitab Mazmur 78 ayat 3 dan 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dalam banyak mazmur, pujian mengambil bentuk menceritakan tindakan penyelamatan Tuhan yang luar biasa. Mazmur ini sering disebut Mazmur Sejarah Keselamatan atau Mazmur Sejarah. Mazmur-mazmur sejarah tertentu berisi catatan himne yang menonjol, yang menyoroti perbuatan-perbuatan ajaib Allah di masa lalu atas nama umat Allah dan yang memperkuat kepercayaan mereka terhadap Tuhan, yang mampu dan setia membebaskan mereka dari kesulitan mereka saat ini. Tujuan akhir adalah untuk menyadari bahwa setiap generasi umat Allah memainkan peran kecil namun signifikan dalam penyingkapan sejarah agung dari tujuan kedaulatan Allah dalam pertentangan besar. Nah, beberapa poin pelajaran kita pada minggu ini adalah: pertama, kesetiaan Tuhan yang tak terbendung. Tinjauan masa lalu Israel menyoroti kesetiaan Allah dan ketidaksetiaan Israel. Itu juga harus mengajarkan generasi yang akan datang untuk tidak mengulangi kesalahan pendahulu mereka, tetapi untuk mempercayai Tuhan dan tetap setia pada perjanjiannya. Dalam Matius 13 ayat 35, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi. Pemazmur menekankan agar ketidaksetiaan Israel. Mereka melupakan apa yang telah Allah lakukan bagi mereka, mencobai Allah dan memberontak terhadapnya. Pada pelajaran kedua, mengingat sejarah dan pujian Tuhan. Mazmur 105 pasal ini berfokus pada perjanjian Allah dengan Abraham untuk memberikan tanah perjanjian kepadanya dan keturunannya. Sebaliknya, dalam Mazmur 105, sejarah diceritakan kembali melalui kehidupan para bapa leluhur terbesar Israel, menunjukkan tuntunan Allah dan kesabaran, dan memiliki catatan himne yang benar-benar memuji Allah. Dalam Mazmur 105 ayat 6, hai anak cucu Abraham, hambanya, anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mazmur menekankan bahwa di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dengan demikian menasihati para penyembah untuk tidak melupakan bahwa Allah kita Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia. Di dalam pelajaran ketiga, mengingat sejarah dan pertobatan, Mazmur 106 menunjukkan kesetiaan pada perjanjian dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan umatnya di masa lalu. Di dalam surat Mazmur 106 ayat 47, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam pujian kepadamu. Pengakuan dosa-dosa mereka dan pengakuan mereka tidak lebih baik dari nenek moyang mereka. Generasi sekarang mengakui bahwa mereka lebih buruk daripada nenek moyang mereka, karena mereka mengetahui konsekuensi dari kejahatan generasi sebelumnya dan bagaimana Allah menunjukkan kesabaran dan kasih karunia-Nya yang luar biasa dalam menyelamatkan mereka.
Kabar baik dari Mazmur 106 adalah bahwa kasih setia Tuhan selalu menang atas dosa manusia. Dan pada pelajaran hari Rabu, katakan perumpamaan tentang pokok anggur Tuhan. Israel digambarkan sebagai kebun anggur yang dicabut Tuhan dari Mesir, tanah penindasan, dan dipindahkan ke tanah perjanjian yang berkelimpahan. Gambar kebun anggur menyampaikan pemilihan Allah atas Israel dan pemeliharaannya. Harapan bahwa kasih karunia Tuhan akan menang atas kesengsaraan rakyat. Dalam Mazmur 80 ayat 4 dikatakan, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Kata Ibrani untuk pulihkan berarti kembali, berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Dalam pelajaran kelima yaitu hari Kamis, supremasi Tuhan dalam sejarah. Ini kelanjutan dari Mazmur 135 memanggil umat Allah untuk memuji Tuhan atas kebaikan dan kesetiaannya. Israel tidak merasa lebih unggul dari bangsa lain. Israel harus dengan rendah hati memenuhi perannya dalam tujuan keselamatan Allah untuk seluruh dunia. Mazmur ini bertujuan untuk menginspirasi umat Allah agar percaya kepada Tuhan dan tetap setia. Dan di ayat 18 dikatakan, "Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya." Dan Mazmur ini menunjukkan bahwa Allah harus dipuji sebagai pencipta dan juru selamat umatnya. Hal ini secara luas biasa disampaikan dalam dua versi pelengkap dari hukum yang keempat. Keluaran 20 ayat 8, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat." Umat Tuhan harus selalu menyembah Dia sebagai pencipta penebus kita. Dalam kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, Mazmur sejarah adalah kesaksian yang kuat tentang kesetiaan Allah kepada umatnya. Bahkan pencobaan yang sering sekali membingungkan umat Tuhan yang berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, karena Tuhan adalah yang tertinggi dalam sejarah. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa silam. Dalam buku Ellen G. White menasihati orang percaya untuk membaca Mazmur 105 dan 106 ini setidaknya 1 kali seminggu. Sejarah umat Allah menunjukkan bahwa tidak ada janji yang buat Allah di dalam firman-Nya yang tidak akan digenapi. Saksikan terus Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, Jakarta. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.